Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: دائما نفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به ووعظا ونواديا وارزقنا فهما نعلم به كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah, kita masih mengkaji masalah kewajiban membayar fidyah dan qadha bagi orang yang berbuka di bulan puasa lantaran khawatir orang lain. Yang dikhawatirkan adalah orang lain, seperti seorang ibu yang lagi hamil di bulan puasa, dia tidak puasa karena khawatir anak yang dalam rahimnya jadi sakit, atau ibu yang lagi menyusukan anaknya di bulan puasa, dia tidak berpuasa karena takut anaknya sakit. Atau ada orang yang menolong orang yang hampir kecebur, dia batalkan puasanya karena ingin menolong orang yang kecebur itu, khawatir nanti yang kecebur itu akan meninggal. Ini artinya dia berbuka puasa lantaran orang lain. Nah, maka orang semacam itu wajib bayar fidyah dan bayar qadha. Nah, sekarang baca kita, amma wujubul fidyati, adapun kewajiban bayar fidyah itu, bayar beras 1 liter 1 hari. Falima marra fi babiha, karena sebagaimana sudah lewat pembahasannya pada bab tentang fidyah. Wa amma wujubul qada'i, adapun wajibnya qadha, wajib dia bayar fidyah dan wajib qadha. Fakal iftari lil maradi, seperti orang yang berbuka puasa karena sakit. Jadi kalau orang sakit, dia berbuka puasa karena lagi sakit, maka nanti di bulan lainnya dia wajib qadha saja. Ya, dia wajib qadha saja. Nah, ini yang sedang kita bahas, orang yang berbuka puasa karena khawatir orang lain, dia bayar fidyah, itu sudah lewat pembahasannya, dan bayar qadha. Nah, bandingannya bayar qadha kayak orang sakit. Wa yustasna min dzalika al-mutahayyiratu, dikecualikan dari itu, dari orang yang berbuka lantaran khawatir orang lain, adalah orang atau seorang perempuan yang bingung. Ada seorang wanita bingung, dia headnya banyak banget, bukan hanya seminggu menstruasinya, ya, ini sudah lebih 15 hari, 16 hari. Dia bingung, ini yang 16 hari ini darah head atau darah istihadah, ya, gitu. Kalau masih 15 hari itu masih darah head, karena maksimal paling banyak perempuan head 15 hari. Nah, ini ada orang di bulan puasa head udah 16 hari masih head saja, dia bingung. Al-mutahayyir, dia bingung, ini head yang 16 hari ke 16 hari head atau istihadah. Akhirnya dia nggak puasa. Ya, ini nggak puasa. Dikatakan dikecualikan. Nah, perempuan yang bingung seperti itu, fala fidyata 'alaiha, maka si perempuan itu tidak diwajibkan bayar fidyah. Tidak diwajibkan bayar fidyah, dan dia tidak wajib qadha puasanya.
dia tidak wajib qada puasanya. Jadi kalau orang haid itu ya wajib qada apa sholat ya. Kalau puasa wajib. Jadi dikecualikan wanita yang bingung ya seperti itu, hari ke-16 ini masih keluar darah saja, darah apa nih? Dia puasa. Nah maka perempuan yang seperti itu dia wajib bayar, dia tidak wajib bayar dari bayar fidyah. Ya. Kenapa? Lantaran dia termasuk yang al-mutahayyirah, yang bingung. Idza afqarat, apabila si perempuan itu berbuka pada hari yang ke-16 itu, hari yang dia bingung. Li syai'in mimma dzukira, bagi sesuatu apa yang sudah disebutkan di atas. Artinya tidak bayar fidyah seperti orang yang berbuka lantaran menyelamatkan orang yang tenggelam, lantaran orang yang lagi hamil, lantaran orang yang lagi menyusui anak. Jadi istri katakan tidak membayar fidyah seperti itu. Tapi memang jarang ibu-ibu yang menstruasinya 15 kali, kebanyakan 7 hari, ya kan? Itu aja 7 hari lakinya udah marah-marah dulu. Ya marah-marah bukan bini yang marah-marah, lakinya lama banget mah. Emang mana sih? Kalender udah benerin mulu. Iya, rajin banget karena bener-benerin ya. Nah jadi istri katakan perempuan yang al-mutahayyirah itu dia tidak kena fidyah sebagaimana dia diperlakukan bagi orang yang berbuka lantaran khawatir orang haid, seperti orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam, orang yang lagi hamil, orang yang lagi menyusukan anak. Fa in afdara li khaufin ala nafsihi fala fidyata kal maridhi. Maka apabila ia berbuka lantaran takut terhadap dirinya, jadi kalau perempuan yang lagi hamil, perempuan yang lagi menyusui anak, dia berbuka puasa lantaran khawatir dirinya, atau orang yang menolong orang yang lagi tenggelam, khawatir dirinya, kalau dia puasa juga enggak, tenaganya juga ada. Sementara air arusnya begitu besar, akhirnya dia berbuka, yang dikhawatir dirinya, fala fidyata, maka orang itu tidak bayar fidyah al-maridhi, sama bandingannya seperti orang yang sedang sakit. Nah, begitu dikatakan. Itu yang ketiga. Ya. Juga wa ta'khiru qada'i syai'in min ramadhan ma'a imkanihi. Yang wajib bayar fidyah dan qada adalah orang yang menunda mengqada puasanya syai' ya, ta'khiru qada'i syai'in min ramadhan, menunda qada sesuatu dari bulan Ramadan. Ya mungkin waktu bulan Ramadan kemarin dia tidak puasa 1 hari, dia tunda sampai datang Ramadan lagi, pada Ramadan berikutnya. Nah maka orang itu nanti wajib bayar qada puasa 1 hari dan bayar fidyah. Wa ta'khiru qada'i syai'in min Ramadan, dan menunda mengqada sesuatu dari puasa bulan Ramadan ma'a imkanihi, padahal dia bisa untuk membayarnya, kecuali begitu di bulan Syawal sakit terus sampai ketemu Ramadan lagi, ya itu kan namanya nggak mungkin dia puasa. Jadi sehat walafiat dan kemana-mana, nggak musafir, ada di rumah, ma'imkanihi hatta ya'tiya ya Ramadan akhir, sampai datang Ramadan lainnya. Ya, umpamanya Ramadan kemarin kita nggak puasa 1 hari, pas bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kita sehat walafiat, kita nggak musafir. Datang Ramadan baru dia sadar, loh saya belum pada puasa nih. Nah besok bulan Syawal, besok qadain puasa 1 hari dan bayar fidyah. Jadi dikatakan ta'khiru qada'i syai'in min Ramadan ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhir, sampai datang Ramadan berikutnya. Lima marra fi babil fidyati,
sebagaimana pembahasannya sudah lewat pada bab fidyah. Kemudian yang keempat, wa mujibun lil fidyati dunal qada'i. Yang keempat ini adalah yang berkewajiban membayar fidyah tetapi tidak wajib membayar qada puasanya. Siapa itu? Yang hanya bayar fidyah saja. Wa huwa li syaikhin kabirin, yaitu bagi orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan, umurnya sudah 80 tahun, ya, atau 70 tahun, kadang-kadang ada udah lemah banget, lagi udah pikun, ya kan? Nah, maka dia ketika itu dia nggak puasa, bayar fidyah saja, nggak dikodoin, dia baru kodoin, ya sekarang aja udah nggak kuat dia, nggak mampu, susah udah ya, lagi orang pikun, ya. Habis buka jam 8 pagi dia mau ngopi, ya, kan lagi puasa, puasa ya, iya. Pas anaknya nggak ada, dia bikin sendiri, dia lupa, dia minum. Nah, itu kan juga repot itu. Nah, jadi di sini ya wajib membayar fidyah tetapi tidak bayar qada, wa huwa li syaikhin kabirin, yaitu bagi orang yang sudah tua, renta. Ya. Kalau kita belum tua nih, harus setengah tua kan? Ya, ini yang syaikhin kabir, yang orang yang sudah sangat tua. Lima marra fi babil fidyati, sebagaimana penjelasan sudah lewat pada bab fidyah, ma'a ajzihi 'anis shaumi. Tua yang bagaimana? Tua yang disertai dengan lemahnya untuk melaksanakan puasa. Karena ada orang yang sudah tua, yang mungkin udah lebih tua dibandingkan ini, katakanlah 75, ini 80. Ini yang 75 kayak payah banget. Ya, yang 80 masih seger nih. Kan ini masih jalan, masih kuat, gak pakai tongkat, matanya juga masih lihat, dan puasa masih kuat. Nah, ini dia tua serta lemah untuk melaksanakan puasa. Kalau sudah tua masih bisa puasa, ya wajib puasa. Ya, gitu. Di sini dikatakan ma'a ajzihi 'anis shaum, serta lemahnya si orang yang sangat tua tadi itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa mislihi, dan yang seumpama dengan syaikhin kabir, sama seperti orang yang sudah tua, maridun la yurja burquhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kalau dokternya mengatakan debu, orang tua ibu kalau dia mau apa-apa kasih aja udah, jangan pakai pantang-pantang lagi. Nah, kalau dokter udah bilang semacam itu, berarti kan udah susah nih penyakitnya, susah sembuhnya. Nah, dia gak puasa, maka dia ya setiap hari itu bayar fidyah. Ya, tidak wajib kalau puasa. Kenapa? Karena memang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Terus itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa aksuhu, dan yang sebaliknya. Kalau yang keenam ini dia wajib bayar fidyah tetapi tidak wajib qada. Nah, yang kelima ini kebalikannya. Dia wajib qada tetapi tidak wajib fidyah. Ai mujibun lil qada'i dunal fidyati, yaitu berkewajiban membayar qada puasanya tetapi tidak wajib membayar fidyah. Siapa itu? Wa huwa li jam'in, yaitu qada untuk menyatukan yang telah luput, li jam'in, ya, untuk menyatukan yang sudah luput, tabukma alaihi, seperti orang yang pingsan. Ini nanti masalah bahasan pingsan. Ya, kalau dalam kamus itu pingsan, kalau kita bilang pingsan, ya. Ini yang dikatakan pingsan ini, yang puasanya nggak sah ini, pingsannya bagaimana nih? Apakah pingsan seharian suntuk dari pagi sampai sore, atau hanya setengah hari pingsannya setelah itu sadar lagi, ya, atau gimana? Itu memang di dalam kita syarah Muhadzab itu ada 4 pendapat itu, ya, bahasannya itu.
Ada pendapat di dalam kitab Al-Bayan fi Syarih Muhadzab juz pertama. Jadi orang pingsan itu kalau di sini dikatakan, coba kita beli ya. Idza hadatil mar'atu aw ughma 'alaiha, kalau ada seorang wanita yang menstruasi atau seorang wanita atau laki-laki tentunya yang pingsan, batalah shaumuha, batalah puasanya. Ini menurut ulama Irak. Wa ikhtalafa ashabuna fi dzalika, tetapi ulama-ulama Syafi'i itu berbeda pendapat tentang itu, tentang ada orang yang pingsan waktu puasa. Waqala Abu Abbas, kata Abu Abbas, ini ada 3 pendapat. Kalau orang lagi puasa kemudian dia pingsan, ketika dia pingsan ini kemudian dia sadar. Nah, ketika dia sadar itu puasanya sah atau gimana? Kalau sah berarti lanjutkan, kalau enggak berarti batal. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Malik. Yu'tabaru yakuna mufiqan fi awwalihi la ghaira. Yang dianggap yaitu orang yang sadar di awalnya, bukan selain itu. Artinya yang penting di awal puasa itu dia sadar. Setelah itu dia sadar, bisa dia katakanlah umpamanya subuh dia sadar. Ya, subuh dia sadar. Begitu jam 6 dia pingsan terus sampai maghrib. Maka orang itu dianggap dia sadar, artinya dianggap dia puasa. Ya, yang penting makanya dia niat begitu. La ghairu. Kenapa? Di anna shauma yaqtabiru ila al-ifaqati, karena puasa itu membutuhkan kesadaran, kama yaqtabiru ila niyyati, sebagaimana juga orang yang puasa itu membutuhkan niat. Wa niyatu mu'tabaratun bi awwalihi, niat itu kan yang dihitung kan awalnya. Kita kalau niat puasa kan awalnya. Kalau sholat kita niat di mana? Di awal, di akhir. Di awal. Nah, ini kata Imam Malik, yang penting di awal hari itu dia sadar. Walaupun setelah itu dia nggak sadar terus sampai maghrib, dianggap dia puasa. Asalkan ketika lagi nggak sadar jangan makan, jangan minum. Ibu seorang kalau nggak sadar itu nggak makan minum. Paling yang sehat ini nggak minumin orang kasih obat ya. Kalau yang itu malah nggak sadar. Itu kata Imam Malik. Maka dari kali fakta begitu juga yang namanya sadar. Itu pertama. Jadi pertama menurut Imam Malik, yang penting di awalnya dia sadar. Yang kedua, ternyata baru di fakta itu pijamin nama. Yang dianggap sadar itu seluruh hari. Ya, jadi artinya kalau sedikit aja dia nggak sadar, berarti udah batal puasanya. Idza umiya alaihi bi juz'in minhu batala shaumuhu. Kalau dia pingsan di sebagian hari, batal puasanya. Jadi umpamanya dari buka puasa, dari dia sahur terus subuh masih sehat, jam 8 dia nggak sadar. Begitu jam 10 dia sadar lagi, berarti batal puasanya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Li'annahu ma'na semakna idza qara'a asqata fardhu sholati. Apabila datang yang namanya pingsan itu gugurlah kewajiban sholat. Umpamanya gini, ada orang lagi sholat, dapat 1 rakaat dia pingsan, itu sholatnya sah nggak tuh? Nggak sah kan? Nggak sah kan? Nah begitu juga orang puasa, nanti bandingkan begitu. Fa'abtala shauma, maka puasa juga batal. Kal haid, seperti orang haid. Ibu lagi bulan puasa dia sahur jam 6 nggak haid, begitu jam 8 pagi dia haid, jam 9 berhenti haidnya, batal nggak tuh puasanya? Batal. Jadi sama juga seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Pokoknya yang penting kalau dia menstruasi walaupun sebentar itu batal, ya, karena sadarnya sebentar. Kalau ayat sama nggak hidupnya? Ayat sama pingsan sama. Ayat ya. Lain sama orang mabuk. Kalau orang mabuk disadar, muntah-muntah balik ya orang mabuk. Kalau ayat itu ayat bahasa lain daripada pingsan ya, sama itu. Ya. Jamaah kita yang dalam mabuk pingsan dulu ya, dikit gabruk aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita sebaik-baiknya. Amin. Lalu pendapat yang ketiga, total baru ifaqatu fi juz'in minan nahar. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dianggap orang itu sadar pada sebagian hari. Li'annahu ifaqatu fi juz'in minan nahar fa ajza'ahu. Karena sesungguhnya dia sadar pada sebagian hari, maka memadailah puasa itu kama law kana mufiqan fi awwalihi, bandingannya sebagaimana ada orang yang sadar di awal puasanya.
Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang lagi puasa kemudian dia pingsan, ya, habis itu dia sadar, maka puasanya gak batal, lanjutkan, gitu. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Abu Abbas, pendapat yang keempat, an-nahu yu'tabaru ayyakuna muhtiqan fi tarafain nahir, la lawain. Kata Abu Abbas, yang penting dia sadar di dua ujung. Di awal puasa dia sadar, tengah-tengahnya juga sadar, di akhir malam maghrib sadar lagi. Itu dianggap dia puasa. Ini ada dua pendapat berarti. Ditambah sama pendapat Abu Abbas. Kama yu'tabaru fi sholati an-niyatu awwaliha wa akhiriha. Itu bandingannya. Jadi ya kita tinggal memilih mana nih. Semuanya adalah dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dikatakan di sini, kamu ban alaihi, seperti orang yang pingsan, maka nanti dia wajib bayar qadha, tidak wajib bayar fidyah. Itu qadanya itu untuk menyatukan yang telah luput. Ya, dia dari pagi puasa sampai jam 12 dia nggak sadar, ya, nggak sadar. Nah, kan berarti kan itu batal tuh menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Nah, nanti untuk menyatukan kekurangannya itu dari zuhur ke maghrib apa? Dia qadain puasanya. Jadi selalu seperti itu, ya. Juga wana siblin niyati, orang yang lupa niat di malam hari. Maka nanti orang yang nggak niat di malam hari, ya maka tidak direkan untuk puasanya. Dan nanti di bulan Syawal dia wajib qada saja, nggak wajib fidyah. Wa mu'tadin bi fitrihi bi ghairi jima'in. Dan orang yang melanggar dengan berbuka bi ghairi jima'in, selain melakukan hubungan badan, ya suami istri di siang di Ramadan. Jadi dia melanggar ya puasanya itu dengan berbuka, ya. Karena ada orang berbuka nggak melanggar, seperti ibu menstruasi lagi puasa menstruasi, dia berbuka, melanggar nggak? Enggak. Orang sakit jam 12 siang dia sakit minum obat, melanggar nggak bukanya? Enggak, karena memang diizinkan oleh syarat. Tapi ini kagak, nggak ada apa-apa, dibuka aja puasa. Itu kata mu'tadin bi fitrihi, dia melanggar dengan berbuka puasanya. Maka nanti di bulan lain dia wajib kotokan puasanya. Tadarukan lima fata, ya ini dikatakan tadarukan lima fata karena untuk melaksanakan qada, ya, melaksanakan puasa untuk menutupi puasa yang telah luput. Tadarukan lima fata ini untuk menutupi, asal tadarukan itu yaitu menyusulkan, ya, mengejar untuk menutupi puasa yang telah luput itu. Nah, jadi dia qadain puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Kenapa tidak wajib bayar fidyah? Wali'annahu lam yarid nassun. Karena sesungguhnya yang disebutkan tadi itu seperti orang yang pingsan itu, dia hanya wajib qada, puasa tidak wajib fidyah karena tidak datang nas untuk itu. Tidak ada penjelasan dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis tentang fidyah untuk orang yang pingsan. Enggak ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wali'annahu lam yarid nassun biwujubil fidyati 'alaihim. Karena sesungguhnya tidak datang nas kan penjelasan Al-Qur'an atau ayat atau hadis dengan kewajiban bayar fidyah terhadap mereka yang disebutkan tadi, orang yang pingsan, orang yang lupa niat di malam hari, orang yang melanggar dengan berbuka. Wal aslu adamu, dan pada dasarnya tidak wajib fidyah. Kenapa begitu? Kenapa orang yang pingsan itu hanya bayar qada saja, tidak bayar fidyah? Wali annal idma'a maradun. Karena sesungguhnya pingsan itu adalah penyakit. Kalau gila itu naqsun namanya. Jadi kalau idma'un itu dikatakan maradun, penyakit. Kalau al-jununu, gila itu adalah naqsun, kekurangan. Ya, kekurangan. Maka orang yang junun itu beda dengan orang yang hikmah. Bidalili jawazi alal anbiya alaihi salatu wassalam duna jununi.
Mana buktinya bahwa igma itu, bahwa pingsan itu suatu penyakit? Buktinya jawazuhu alal anbiya. Kemungkinan bisa terjadi yang namanya igma itu, yang namanya pingsan itu terhadap para nabi alaihissalatu wassalam, tetapi tidak mungkin terjadi gila untuk para nabi dan rasul. Kalau pingsan bisa jadi, ya ada nabi yang pingsan, ya kalau tidak salah ada nabi apa tuh yang dipukul kepala kemudian jatuh terus pingsan, ya kan? Tapi kalau gila tidak ada, karena gila itu adalah satu kekurangan. Padahal para rasul itu adalah ya beliau itu adalah makhluk yang sempurna, yang tidak memiliki sifat yang mencederai dan mengurangi martabatnya, ya begitu. Kalau gila itu mengurangi, tapi kalau pingsan biasa, ya. Jadi kalau sifat jahil bagi Rasul, al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihul aliyah, Jadi al-a'radul basyariyah, para nabi Rasul itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan, lupa, lapar, ya nikah, pingsan, ya. Tetapi allati la tuaddi, tidak membawa ila naqsin, kepada kekurangan fi maratibihul aliyah, pada martabat mereka yang tinggi. Ya kalau gila mengurangi martabat mereka, kalau pingsan biasa. Nah itu ya. Nah, dikatakan sini bahwa pingsan itu adalah penyakit, dalilnya bolehnya kejadian kemungkinan hal itu terjadi bagi para nabi alaihissalam, tetapi tidak terjadi yang namanya gila. Wa ta'biri, dan ibarat aku, kata pengarang ini, bima dzukira, sebagaimana disebut, aula min iktisarihi, lebih utama daripada simpelnya, daripada pendeknya kalimat al hukma alaihi. Ya, kalau ini kan disebut hukma alaihi wa nasir linniya wa muta'addid bi fitri bi ghairi ima'in, itu kan pajak. Nah kalau matan itu hanya ya disebut alal hukma alaihi, itu aja. Yang terakhir, yang bicara masalah berbuka puasa, yang keenam, wa ghairu mujibin li syai'in minhuma, dan tidak berkewajiban sesuatu pun daripada keduanya. Kalau puasa gak wajib, dia juga gak wajib. Kalau dia gak puasa di bulan Ramadan, siapa? Wa huwa limajnunin, yaitu bagi orang yang gila. Jadi kalau umpamanya ada orang gila di bulan Ramadan berapa hari? 5 hari, ya. Nah setelah itu dia sembuh. Nanti bulan Syawal gimana tuh puasa 5 hari itu? Dia gak wajib kodoin puasanya. Karena orang gila kan gak aktif, orang gila gak mukallaf, ya kan? Gitu kan? Sama seperti anak kecil, dan tidak wajib bayar fidyah, gitu. Tapi kalau orang yang pingsan, dia wajib kodo. Kalau orang gila gak wajib kodo dan gak wajib bayar fidyah. Jadi katakan ghairu mujibin li syai'in minhuma wa huwa limajnunin li adami taklifihi, itu lantaran orang gila itu tidak taklif. Kalau stres itu dia belum sampai gila, jadi baru seperempat gila kalian. Jadi belum sampai gila, baru seperempatnya. Jadi bengong gitu kan, stres itu kan. Ngaco juga belum, dia belum ngaco, baru bengong aja dia. Pantat dikit-dikit, tawa dikit kan. Ya kalau orang stres itu, kalau maunya dia kan stres, dia ada kode aja, dia pada puasa. Jadi stres, karena stres mungkin apa keluarganya, udah lu makan aja, udah minum obat, jangan lu bengong. Atau dia mungkin ya pikirannya juga agak full gitu ya. Dia belum puasa, dia makan, dia minum, dia putus. 5 menit masih ada waktu. Iya, baik. Nah, sampai situ ya. Insyaallah dilanjutkan babu ma yukrahu fisau, apa yang dimakruhkan di waktu sedang berpuasa. Baik, masih ada waktu, ada 5 menit. Kita lihat buku yang kita biar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara masalah hati. Sekarang bahasan kita adalah fa'awwalu dzalika, itu ya. Fa'awwalu dzalika, maka yang pertama dari hal itu, dari apa? Dari
penjelasan penyakit hati. Yang pertama adalah apa? Annahu yajibu 'alal insani, bahwasanya wajib terhadap manusia ayyuzakkiya qalbahu, wajib menyucikan hatinya. Ya, tentunya kalau hati disucikan bukannya dibasuh dengan air, dihilangkan akhlak-akhlak yang jelek. Wa yutahhirahu min radilati syakki, dan ia bersihkannya dari perasaan-perasaan syak. Dia bersihkan, dia sucikan hatinya dari perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Fillahi wa rasulihi, ragu tentang zat Allah dan ragu tentang Rasul-Rasulnya, juga wadaril akhirah, dan ragu tentang adanya hari akhir. Jadi kalau ada perasaan begitu dalam hati, ya ragu tentang adanya Allah, ragu tentang Rasul-Rasul, ragu tentang adanya hari akhir, ada nggak sih hari akhir nanti? Nah itu harus dibersihkan tuh perasaan di dalam hati kita. Ya, kenapa? Fa inna dzalika min a'zami amradil qulubil muhlikati fil akhirati. Fa inna dzalika, karena hal itu, ragu tentang Allah dan Rasulnya dari akhir, min a'zami amradil qulub, merupakan penyakit yang paling besar di dalam hati ini. Penyakit yang paling besar dalam hati, al-muhlikati, dan juga itu bisa membinasakan manusia. Di mana? Fil akhirah. Jadi kalau orang ragu tentang zat Allah, ragu tentang Rasul-Rasul, ragu tentang adanya hari akhir, itu nanti di akhirat dia bisa binasa nanti. Ya, berarti orang itu menghadap Allah tidak membawa hati yang salim, biqalbin salim, tidak, ya, tetapi hati yang rusak. Wallati tadurru dararan aziman, itu penyakit hati yang membinasakan itu, yang tadurru dararan aziman, yang sangat berbahaya. Tadurru dararan aziman, bahayanya besar. Jadi artinya sangat berbahaya tuh. Khususan indal mauti, khususnya ketika meninggal dunia nanti. Ya, bisa-bisa nanti matinya itu su'ul khotimah, karena dia ragu. Apa iya ada hari akhir? Oh, apa iya ada Rasul? Apa iya ada Allah? Itu bahaya besar tuh kalau ada semacam itu dalam hati kita. Makanya harus dibersihkan perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Wa qad tu'addi wal iyadu billahi ila su'il khatimah, dan bisa membawa ya perasaan-perasaan yang semacam itu, wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah jangan sampai terjadi bagi diri kita. Pada apa? Ila su'il khatimah, kepada buruknya penghabisan kehidupan kita, yang dikatakan su'ul khatimah. Wa hadha syakku qad yubtala bihi ba'dun nas. Keraguan semacam ini kadang-kadang dicoba atau diuji akan sebagian manusia. Ya. Jadi sebagian manusia ada yang dicoba seperti itu. Mudah-mudahan pada kita ada. Karena kita khawatir, belum sampai kita yakin, kemudian kita meninggal. Berarti kita meninggal dalam keadaan ragu tentang adanya Allah, ragu tentang adanya Rasul. Fala yajuzu liman wajada syai'an min dzalika, tidak boleh bagi orang yang mendapatkan sedikit saja dari perasaan itu. Ya. Tidak boleh apa? Ayyudmirahu fi nafsihi. Enggak boleh dia sembunyikan dalam dirinya. Wa yaghwiyahu fi qalbi, enggak boleh dia melenyapkan dalam hatinya, menyelinapkan dalam hati, enggak boleh. Dia sembunyikan enggak boleh, dia selinapkan dalam hati enggak boleh. Kalau begitu, fayalqillaha syakkan, maka nanti dia menjumpai Allah dalam keadaan dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bagaimana yang bagus? Bal yajibu alaihi ay yajtahida fi izal dzalika. Tetapi dia wajib berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh hilangkan itu. Setan nih, masa gak ada Allah? Kalau gak ada Allah, bagaimana bisa ada di langit dan bumi? Masa langit bumi ada dengan sendirinya? Masa ada manusia dari diciptakan? Masih diciptakan. Siapa? Itulah Allah. Nah, kita harus kita lawan itu.
Jangan kita turunkan keraguan tadi, ya. Jadi katakan ayat jitahidah fi izalati dzalik. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan itu, wa yas'a fi nafyihi anhu bi kulli ma yumkinuhu, dan berusaha meniadakan sifat-sifat tadi, perasaan tadi dari dalam hatinya, bi kulli ma yumkinuhu, dengan segala apa yang bisa dia lakukannya. Datang ke rumah Ustaz, minta nasihat, minta rumah supaya kita dengar tentang ayat-ayat menjelaskan adanya Allah, adanya Rasul, adanya hari akhir, gitu ya. Nah, begitu jangan kita biarkan aja terus ragu, aja udah dah, ya. Akhirnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan wa anfa'ul asya. Para jemaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala pada orang-orang yang memakan hartanya di sholat kita ini. Saya terima infak dari saudara Wahyu Hidayat sebesar 1 juta rupiah yang pahalanya sebagaimana yang diniatkan oleh pemberi infak. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita seluruh dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi pada sakit disediakan badannya, nanti bila sudah belajar menjaga terima oleh Allah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تبركنا من معي تبركنا صنع، ولا تجعل فينا فينا ولا معنا ولا يدعونا شقيا ولا مذلا ولا محروما اللهم فيها سبحانك اللهم والتحية فيها سلام اللهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.